Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan berbagai macam aktivitas di hari ini. Kali ini saya sedang berada di Jawa Timur, tepatnya di Desa Kedung Wonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Tujuan saya ke sini untuk melihat stasiun kereta api nonaktif yang berada di jalur kereta api Mojokerto Sidoarjo yang melewati Tarik, Prambon, Tulangan, yaitu stasiun Prambon yang letaknya berada di antara stasiun Tarik dan stasiun Tulangan. Terlihat di sana di tengah-tengah sawah terdapat plang aset PT KAI yang menandakan bahwa tanah di sekitar sini merupakan tanah milik PT Kereta Api Indonesia. Suasana pedesaan selalu identik dengan hamparan sawah yang sangat luas. Meskipun jauh dari fasilitas modern, suasana pedesaan merupakan tempat yang paling dirindukan oleh banyak orang. Suasana desa yang indah dan damai saat ini semakin langka karena tergerus oleh kemajuan teknologi dan modernisasi. Lingkungan pedesaan yang dikelilingi persawahan dan hijaunya dedaunan membuat suasana terasa tenang dan damai. Udara sekitar juga terasa sejuk, membuat siapapun merasa nyaman. Kabarnya bangunan stasiun Prambon masih ada, dan ini adalah jalan menuju ke stasiun Prambon. Yuk kita lihat sama-sama ke sana. Dan yang sebelah kiri ini adalah bangunan bekas gudang yang berada di area stasiun Prambon. Namun sangat disayangkan, pintu geser yang menjadi ciri khas bangunan gudang sudah diganti dengan pintu biasa. Sehingga banyak orang yang tidak mengetahui kalau bangunan ini dahulunya adalah gudang. Yang saat ini kemungkinan dipergunakan sebagai tempat tinggal. Seperti inilah kondisi gudang di stasiun Prambon yang dahulu digunakan untuk menyimpan hasil bumi yang akan diangkut menggunakan kereta api. Dan yang sebelah sana itu adalah bangunan stasiun Prambon yang merupakan stasiun kereta api nonaktif yang berada di jalur kereta api Tarik Sidoarjo. Stasiun Prambon ini letaknya berada di antara stasiun Tarik dan stasiun Tulangan. Inilah rumah dinas kepala stasiun Prambon yang hingga kini masih digunakan oleh keluarga mantan kepala stasiun Prambon. Seperti inilah bentuk rumah dinasnya. Kondisi bagian samping rumah dinas kepala stasiun Prambon saat ini cukup memprihatinkan. Terlihat sudah mulai rusak. Beginilah kondisi bagian samping rumah dinasnya yang letaknya sangat berdekatan dengan stasiun Prambon. Dan inilah stasiun Prambon yang merupakan stasiun kecil yang dahulu pernah melayani penumpang kereta api dari tahun 1880 hingga tahun 1972. Sampai saat ini masih ada, namun keberadaannya cukup memprihatinkan. Stasiun ini diresmikan bersamaan dengan pembukaan jalur kereta api Tarik Sidoarjo, yaitu pada bulan Oktober tahun 1880. Namun pada tahun 1972, jalur Tarik Sidoarjo ditutup atau dinonaktifkan. Menurut Ibu Dian yang menempati rumah dinas stasiun Prambon, pintu besi ini dahulu adalah bekas pintu pelintasan kereta api yang berada di Jalan Raya Prambon. Dan oleh almarhum bapaknya yang pernah berdinas di stasiun ini, beliau membawa salah satu pintu pelintasan peninggalan zaman kolonial Belanda ini ke sini. Inilah tangga yang dahulu digunakan untuk pintu masuk ke dalam stasiun Prambon, yang saat ini sudah tertutup rapat oleh tembok. Karena stasiun Prambon dimanfaatkan atau digunakan oleh warga untuk tempat tinggal. Stasiun ini relatif masih utuh. Hanya saja bagian atapnya sudah mulai rusak karena tidak dirawat dengan baik.
Jendela klasik dengan ukuran besar serta banyaknya lubang udara yang memudahkan sirkulasi udara sehingga menyejukkan ruangan di dalamnya. Sehingga penghuninya pun akan merasa lebih nyaman ketika berada di dalam ruangan stasiun Prambon ini. Inilah halaman stasiun Prambon yang cukup luas. Saya akan melihat bagian depan stasiun ini karena jalur kereta apinya berada di balik stasiun ini. Kembali saya berimajinasi bagaimana keadaan stasiun ini dulunya, mengingat daerah sekitar stasiun ini saat ini juga masih terlihat jauh dari keramaian. Lokasi stasiun Prambon tidak begitu jauh dari pos JPL 27 Prambon, mungkin sekitar 200 meteran. Terlihat di sana terdapat tiang listrik yang terbuat dari bekas rel kereta api. Dikarenakan untuk menuju ke bagian depan atau emplasemen stasiun Prambon saat ini sudah dipagar atau tertutup tembok, maka saya harus melewati pos JPL 27 Prambon untuk menuju ke bagian depan stasiun Prambon. Kalau kita berbicara jalur mati, tentu kita penasaran juga dengan kereta api apa saja yang dulu pernah melintas. Jalur tersebut kapan dibangun, sejak kapan jalur tersebut dinonaktifkan, dan stasiun apa saja yang menjadi prasasti bahwa jalur tersebut pernah aktif atau beroperasi. Tetapi jika jalur mati tersebut kembali diaktifkan, apakah stasiun kereta api yang menyertainya juga ikut dihidupkan kembali atau direvitalisasi? Tentunya keputusan mengoperasikan kembali jalur nonaktif memang harus melewati serangkaian penelusuran atau survei tentang potensi apakah yang ada di sekitar stasiun tersebut. Entah itu potensi angkutan penumpang atau angkutan barang. Nah, di Jawa Timur ini banyak sekali jalur kereta api yang mati suri. Sebagian besar mati diakibatkan karena ketidakberdayaan kereta api menghadapi persaingan transportasi melawan angkutan jalan raya yang semakin meningkat jumlahnya. Sehingga peminat kereta api menjadi semakin berkurang. Hanya ada satu jalur kereta api mati yang berhasil dihidupkan kembali. Ini pun juga karena desakan kondisi jalur aktif yang masih ada yang terkena dampak bencana lumpur lapindo yang semakin kritis. Jalur mati itu adalah ruas Mojokerto Tarik Prambon Sidoarjo, yang jalur kereta apinya berada di sebelah kanan saya yang tertutup pagar beton. Oke, bagaimanakah kondisinya saat ini? Mari kita lihat sama-sama ke sana. Nah, yang sebelah kiri ini juga bekas rumah dinas. Kemungkinan rumah dinas pegawai pos JPL 27 Prambon. Inilah jalur kereta api Mojokerto Tarik Prambon Tulangan Sidoarjo, yang dahulu merupakan jalur nonaktif sejak tahun 1972. Dan setelah sekitar 40 tahunan, akhirnya jalur ini direaktivasi atau dihidupkan kembali. Bagi orang Jawa Timur mungkin sudah tidak asing lagi dengan rute ini. Karena ada sebuah kereta api yang menjadi satu-satunya rute kereta api yang melintas di jalur ini, yaitu kereta api Jenggala. Jalur kereta api Kertosono Surabaya yang dibangun oleh Stadspoorwegen atau SS pada tahun 1880 yang menghubungkan stasiun Kertosono dan stasiun Surabaya Gubeng melalui Wonokromo. Pada awalnya jalur yang dibangun tidak melewati Krian, tetapi melewati Tarik, Tulangan, Sidoarjo baru menuju ke Surabaya. Lanjutan jalur dari Tarik melewati Krian lalu ke Surabaya baru dibangun pada tahun 1897. Sebenarnya, jalur kereta api Tarik Prambon Tulangan Sidoarjo ini telah dinonaktifkan pada tahun 1972 silam. Namun dikarenakan adanya bencana lumpur lapindo, membuat Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia mengaktifkan kembali jalur cabang ini untuk relokasi lalu lintas kereta api di lintas Timur Jawa. Reaktivasi mulai dilakukan sejak tahun 2009 dan selesai pada tahun 2011. Walaupun jalur ini telah rampung sejak tahun 2011, tetapi jalur ini belum digunakan karena belum disertifikasi. Adanya kejadian luar biasa di Sidoarjo pada tahun 2014 silam
membuat jalur ini dilalui kereta api lagi. Dan pada akhirnya, jalur ini benar-benar aktif setelah dioperasikannya kereta api Jenggala pada akhir tahun 2014 yang melayani Mojokerto, Tarik, Tulangan, Sidoarjo. Nah, di rute atau jalur yang dilewati oleh kereta api Jenggala ini, di antara stasiun Sidoarjo dan stasiun Tarik, dahulu terdapat dua stasiun kecil, yaitu stasiun Tulangan dan stasiun Prambon. Dari dua stasiun kecil tersebut, yang dibangun dan direnovasi ulang hanya stasiun Tulangan, sedangkan stasiun Prambon luput dari revitalisasi dan dibiarkan nonaktif. Dan sampai saat ini, bangunan stasiun Prambon masih ada. Dan inilah tampak depan stasiun Prambon, yang sekarang jalurnya sudah aktif, namun stasiunnya tetap nonaktif atau mati. Yang menjadi pertanyaan, kenapa stasiun Prambon tidak diaktifkan lagi? Setelah tadi saya melihat situasi di sekitar bekas stasiun Prambon cenderung sepi, meskipun lokasinya tidak jauh dari jalan utama Krian Mojosari. Berbeda dengan stasiun Tulangan yang lumayan ramai, karena lokasinya dekat dengan Pasar Tulangan dan juga pabrik gula Tulangan. Kemungkinan inilah salah satu alasan kenapa stasiun Prambon ini tidak ikuti revitalisasi. Bagi yang ingin menambahkan, kenapa stasiun Prambon ini tidak direvitalisasi atau direnovasi ulang, bisa dikomen di kolom komentar. Terlihat di sini pintunya pun masih terlihat asli. Bagi kalian yang ingin melihat secara langsung keberadaan stasiun Prambon ini cukup mudah, karena lokasinya tidak jauh dari pos CPL 27 Prambon. Nah, yang ke sana itu mengarah ke stasiun Tarik, sedangkan yang ke sana mengarah ke Tulangan hingga Sidoarjo. Jadi percabangan jalur ini berada di stasiun Tarik. Yang berbelok ke kanan atau ke utara itu mengarah ke Krian, sedangkan yang mengarah ke sini menuju ke Prambon, Tulangan hingga Sidoarjo, yang saat ini dilewati oleh kereta api Jenggala. Kereta api Jenggala adalah kereta api komuter yang melayani lintas Mojokerto, Sidoarjo, dan sebaliknya. Kereta api Jenggala juga merupakan kereta api pertama yang beroperasi melalui jalur ini setelah jalur ini diaktifkan kembali. Dari stasiun Mojokerto yang melewati Krian hingga Wonokromo, terdapat 3 buah stasiun nonaktif yang saat ini bangunannya sudah hilang, yaitu stasiun Bangsal, stasiun Kemendung, dan stasiun Karah. Saya akan mencoba menunggu kereta api Jenggala. Seperti apa sih bentuk kereta apinya? Penasaran? Yuk kita lihat sama-sama. Letak stasiun Prambon sebenarnya sangat strategis. Dari Jalan Raya Prambon, cukup masuk sekitar 200 meteran ke arah barat, melewati jalan kecil antara rel kereta api dan rumah dinas, yang dulunya merupakan jalan akses menuju ke stasiun. Di dalam kompleks stasiun terdapat bangunan utama stasiun, bekas parkiran, bekas gudang, dan juga rumah dinas kepala stasiun. Sambil menunggu kereta api Jenggala lewat sini, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita tentang sejarah perkeretaapian di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.